Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Taufik Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal pretest PPG tentang kompetensi pedagogik bagian yang kedua. Ya, pada bagian pertama Bapak Ibu sudah belajar contoh-contoh soal kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Pada kesempatan ini kita juga akan melanjutkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, tentunya dengan contoh soal yang berbeda atau variasi soal yang berbeda. Langsung saja untuk pembahasannya. Soal nomor 1, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran di sini yaitu tentang adanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Lanjut, nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering berhubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavioristik atau behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Baik, mari kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Jadi di sini kata kuncinya adalah adanya stimulus dan respon, baik dari pemberi rangsangan atau dalam hal ini Bapak Ibu guru, kemudian serta mendapatkan respon dari siswa atau peserta didik. Soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumusan beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban Bapak Ibu. Mari kita lihat jawaban benar. Jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Karena di sini siswa diberikan kebebasan, mulai dari mengumpulkan data, membuat dugaan, kemudian mencoba-coba, mencari dan menemukan, sehingga pada akhirnya siswa dapat membuktikan benar atau tidaknya dugaan atau hipotesis mereka. Ini adalah teori belajar dari konstruktivisme.
Yang keempat, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Kita lihat jawaban benar. Jawaban benar adalah B, ya. Karena di sini penekanannya adalah penggambaran atau menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, ya. Di mana proses pembelajaran ini biasanya dituangkan di dalam RPP, ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nomor 5, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang Bapak Ibu anggap benar. Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah A, ya. Jadi silabus ini berisi tentang kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar apa saja yang harus peserta didik selesaikan dalam melaksanakan pendidikan, ya, di satuan pendidikan. Sedangkan RPP ini mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar ini, ya. Jadi ini kaitannya dengan prosesnya, proses pembelajarannya, ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, D. Kontekstual. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu anggap benar. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah problem solving, ya. Di sini kata kuncinya adalah memecahkan masalah, sehingga hasil akhirnya bahwa peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, ya. Sehingga dari pilihan kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Nomor 7, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban benar. Jawabannya adalah D. Membuat
kaitan ya. Karena di sini siswa ya diharapkan dapat mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari, atau biasa kita sebut itu adalah kegiatan apersepsi ya. Persepsi mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan serta mengaitkan dengan keadaan atau kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah D, membuat kaitan. Nomor 8, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E ya. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal ya. Sehingga yang menjadi poin utama adalah berfokus atau berpusat pada peserta didik ya. Karena peserta didik mempunyai gaya belajar masing-masing, mempunyai keunikan dalam pembelajaran dan karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Lanjut nomor 9, faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Silakan Bapak Ibu bisa memilih jawabannya. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Hal ini penting supaya diskusi yang dilakukan oleh peserta didik itu tidak meluas atau melebar ke masalah-masalah yang lain. Sehingga dengan adanya rumusan masalah ini, peserta didik dapat fokus ya dalam diskusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu ya. Ini menjadi penting ya, karena ini juga salah satu faktor yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar siswa menjadi rendah ya. Idealnya bahwa peserta didik ini mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tentunya kita bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban. Baik, kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, ya. Sehingga ketika guru memahami media pembelajaran yang digunakan, ya, setidaknya nanti hasil pembelajarannya, proses pembelajarannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran tetapi menggunakan media yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan materi yang kita sampaikan. 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D, ya. Jadi pernyataan yang benar terkait dengan media pembelajaran, ya. Jadi media ini dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, ya. Jadi media ini sebagai pendukung, ya, pendukung dalam melaksanakan proses belajar mengajar, ya, atau memvisualisasikan dengan media nyatanya seperti apa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawabannya. Kita lihat jawaban benar. Jawaban yang benar adalah C. Membuat konkret konsep yang abstrak, ya. Dari pernyataan soal nomor 13 ini, ya, tentang sistem peredaran darah, ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi ini tanpa adanya bantuan media pembelajaran, tentunya peserta didik akan kesulitan dalam membayangkan atau memvisualisasikan bagaimana sebenarnya sistem peredaran darah itu, ya. Dengan adanya media, sehingga materi tentang sistem peredaran darah ini bisa diamati, ya,
bisa diamati dan membuat peserta didik lebih mudah dalam memahaminya. 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran: A. Project based learning, B. Kontekstual, C. Discovery learning, D. Problem based learning, E. Inquiry learning. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu anggap benar. Kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah A, project based learning. Ya, kata kuncinya bahwa di sini peserta didik ya diminta untuk berkolaborasi mengintegrasikan berbagai materi pada kurikulum. Ya, jadi tidak hanya satu materi saja, tidak hanya satu mata pelajaran saya, tetapi berbagai materi yang mendukung dengan proyek yang dikembangkan atau proyek yang dipelajari. Kemudian nomor 15, seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran: A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, E. Problem based learning. Silakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang menurut Bapak Ibu anggap benar. Mari kita lihat jawaban benarnya. Jawabannya adalah E. Problem based learning. Ya. Jadi dari soal nomor 15 ini jawaban yang sesuai, strategi pembelajaran yang sesuai adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis pada masalah. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian adalah soal-soal dan pembahasan kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Ya, harapannya Bapak Ibu semua bisa memahami dari contoh-contoh soal tersebut. Ya, dan harapannya kita semua nanti dalam melaksanakan kegiatan atau mengikuti pretest PPG Daljab tahun 2022 ini dapat mengerjakan soal dengan baik, dengan mudah, dan bisa lolos. Ya, harapannya demikian. Ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.